Halo Mbak Prita, Mbak Hara, apa kabar? Halo, selamat siang Pak Dodi, Pak Nanda, Ya, Mbak Hara, saya Prita. Baik, Alhamdulillah di Jakarta lagi agak panas ya, tapi justru bisa beraktivitas. cuacanya agak sedikit mendung. Oh ya, halo sebelumnya lupa sampai perkenalkan. Iya, mulai rame, mulai jalan mulai macet juga semua. Oke, baik. Nah, sebagai pendatang baru, Mbak Prita dengan Mbak Hara, nih saya mau tanya dulu nih. Kapan mulai Ya, join dengan Harcourts untuk Mbak Prita dulu? Oke, jadi Pak Dodi, bulan Februari kemarin sih saya sudah pas 1 tahun, jadi baru 1 tahun join di Harvard Property, seperti itu. Oke, kalau Mbak Hara, mulai dari April. April Jadi belum ya? 1 tahun ya, Belum masih satu bulan tahun ya? depan. Kan hardcourts di hardcourts yang Jimbaran. Cuman pada posisi saat itu kan saya belum join. Ya. Cuman udah pernah dulu, udah pernah di yang di Jimbaran gitu. Oke, kalau dulu ininya apa, statusnya tuh masih masih apa menjadi calon, Iya, calonnya Mas Deiva gitu ya. calon. Tapi saya belum menjadi sales consultant gitu. Kalau sekarang sudah menjadi Iya ya. istri dan sudah menjadi sales Ya, consultant. udah Oke, udah join ya. betul, baik. Nah sekarang ini pertanyaan yang agak sedikit menjurus ya. Ya. Kenapa memilih Harcourt sekarang, Mbak Hara dulu? Oh, karena suami suami kan Oke, juga ada di Hardcourse dan udah melihat uh, maksudnya semua sistem, semua apa sih semua kayak gerakannya itu bagus gitu. Terus karena biar satu kantor juga aja gitu. Karena sebelumnya saya di advertising, jadi mau coba hal baru gitu. oke. Jadi ikut Hardcourse, join Hardcourse Baik, gitu. baik. Dan ternyata memang sudah membuahkan hasil ya Mbak Hara ya. Oke, Ya, alhamdulillah. baik Mbak Prita. Nah, kenapa memilih Harcourts? Padahal kan namanya di Jakarta Selatan banyak sekali bendera-bendera yang lainnya. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi sebenarnya sebelum di Harcourt, saya sudah pernah bergabung di salah satu kantor properti di juga di Jakarta Selatan. Itu banyak handle ekspatriat. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu saya sempat ketemu sama salah satu anggota marketing dari Harcourt Property seperti itu. Nah, pasti kalau sesama sales consultant kan suka ketemu, suka ngobrol ya, suka ngobrol. Saya tertarik dengan sistemnya Harcourt dan saya waktu itu akhirnya meeting dengan Buliana selaku prinsipalnya Harcourt Property. Dan setelah ketemu Buliana, kalau nggak salah tuh kita langsung ngobrol mungkin kira-kira 2 jaman 3 jaman. Um, saya merasa di Harcourt ini saya akan mendapatkan ilmu atau apa namanya path yang lebih lebih jelas seperti itu karena ada mentor juga terus juga ada organisasinya yang besar seperti itu jadi pertama sih alasan memilih Harcourt adalah karena memang cocok sama Muliananya juga dan kemudian kedua saya merasa kalau di Harcourt saya bisa lebih sukses dibandingkan saya saat itu seperti itu. Luar biasa. Oke. Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Oh, oke ya, teman-teman, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, tolong di kolom chat di Zoom dituliskan. Nanti pada saat akhir sesi kita akan bacakan dan nanti Mbak Prita dengan Mbak Hara akan menjawabnya ya. Saya lanjutkan dulu ke pertanyaan yang berikutnya ya. Nah, kenapa memilih profesi broker properti? Ini agak klise, tapi terkadang orang baru yang akan terjun ke broker properti, bener nggak sih menjanjikan? Nah, ini yang kita ingin tanya nih. Menurut Mbak Prita dan Mbak Hara, kenapa memilih broker properti? Dari Mbak Prita dulu, silahkan. Oke, jadi sebenarnya dulu saya udah cukup lama saya berkarir di dunia di perusahaan ya Pak ya, perusahaannya perusahaan besar di Indonesia, itu di otomotif. Nah, sampai waktu itu saya juga saya posisi saya adalah marketing manager, di mana marketing manager itu saya harus bisnis trip.
bisnis trip itu saya pasti bisnis trip ke mungkin saya ke Palembang, saya ke Jawa, saya ke Surabaya, banyak kota-kota besar seperti itu. Nah, sampai satu titik ketika saya punya anak saya ada 2, kebetulan dua-duanya perempuan, dan di satu titik itu saya harus membagi peran di mana saya menjadi seorang wanita karir dan juga sebagai ibu gitu ya. Nah, di titik tersebut itu akhirnya saya memutuskan saya harus memiliki waktu yang lebih quality of life saya lebih fokuskan kepada anak-anak saya, karena kan mereka juga masih kecil, akan tumbuh besar juga ya. Jadi saya berpikir bahwa saya harus mencari kerja yang lebih fleksibel seperti itu. Awalnya saya sempat juga mencoba untuk bisnis. Saya sempat buka suatu usaha olahraga, dan kebetulan waktu itu terkena pandemi sehingga bisnis running slow. Nah, di situ saya ketemu dengan sepupu saya, dan dia yang mengenalkan saya kepada dunia properti seperti itu. Dan ketika menjalani dunia properti, jujur awal-awal sih masih bingung-bingung gitu ya, tapi setelah belajar dan saya jadi jatuh cinta terhadap profesi ini gitu, karena memang saya suka rumah, saya senang ketemu orang baru, dan network saya juga cocok di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya sih kenapa alasan utama memilih profesi sebagai broker properti adalah karena saya bisa menjalankannya sebagai pekerjaan yang bagus, yang mapan juga, tapi saya bisa memiliki waktu yang fleksibel untuk anak-anak saya seperti itu. Dan pendapatannya bagus juga ya. Betul. Ya, dan setelah melihat potensinya gitu ya, saya malah berpikir, wah kenapa nggak dari dulu aja ya gitu. Itu dia. Biasanya gitu, nyesalnya bukan karena terjun ke broker properti, tapi kenapa nggak dari dulu saya join di broker properti, betul kan ya? Betul, dan memang anak-anak saya juga lebih sering jadinya ketemu sama saya, suami juga lebih happy, jadi bisa lah kita lebih mengatur timeline kerjaan kita sama jadi ibu yang baik dan istri yang baik juga seperti itu. Itu poin yang utamanya ya, dan itu tujuan yang benar-benar yang memang yang dicari selama ini ya Mbak Prita sebagai ibu rumah tangga, juga tetap karir tetap bisa jalan, malah bisa terus meningkat kalau di broker properti seperti itu. Baik, Mbak Hara silahkan dengan pertanyaan yang sama, kenapa memilih broker properti? Padahal kan kemarin kan di advertising, terus kalau nggak salah dulu lagi ngelanjutin sekolah advokat kalau nggak salah ya dulu ya? Oh, masih belum sih. Masih belum Cuman ya? emang Oke. sekolah hukum. Oke, nah kenapa memilih broker properti Mbak Hara? Karena melihat mertua saya ini Siti banyak dan duitnya ya. Karena mami pernah jadi sales, maksudnya yang sales hebat banget kan. Jadi ngelihatnya enak, waktunya itu enak kan, waktunya itu bisa nggak harus full yang harus di kantor gitu, atur waktunya gampang, terus ya pendapatannya. Oke, itu poin utamanya. Apalagi ya tadi ya waktu ibu rumah tangga ya kan pasti butuh waktu yang fleksibel ya. Jadi dua-duanya keseimbangannya bisa didapatkan lah ya. Iya, karena sebelumnya di advertising itu kantor orang tua sih sebenarnya. Jadi lumayan banyak juga waktunya itu sebenarnya di kantor. Cuman karena selain yang dari itu saya kan ada bisnis online shop gitu. Kebiasaannya enak gitu. Jadi kalau seumpama tiba-tiba harus nyari kerja, terus kerjanya harus di kantor full gitu. Aduh. Kayaknya gimana gitu ya? Iya, menurut saya keras aja. Iya. Tapi memang kalau yang sudah terbiasa dengan sistem pekerjaan yang seperti profesi broker properti, disuruh ngantor lagi yang office hour kayaknya, ntar dulu deh, karena penghasilannya aja udah jauh beda. Belum lagi flexibility waktunya pun sangat-sangat jauh sekali ya. Iya. Oke, iya, betul. Baik kalau begitu di kolom chat sudah ada pertanyaan, tapi saya lanjutkan dulu ya Pak Henrico, mohon sabar sebentar, nanti pasti akan kita tanyakan ke Mbak Prita dengan Mbak Hara. Nah ini nih yang menarik sekali, saya ke Mbak Prita dulu nih. Mbak Prita ini sebagai Rising Star ya 2022, lalu kantornya itu memang berada di Jakarta Selatan, yang mungkin teman-teman tahu di sana banyak rumah-rumah yang
boleh dibilang sih prime, yang harganya sangat-sangat tinggi, luar biasa untuk jual. Tapi yang menarik di sini karena mungkin saat ini kondisinya pandemi dan sebagainya lah ya, keterbatasannya banyak sekali saat ini. Nah, yang luar biasanya Mbak Prita untuk sewa menyewa ini kemarin sampai dengan 20 unitan ya kurang lebih ya Mbak Prita ya. Nah, strategi apa sih yang ada di Mbak Prita yang tentunya bisa sukses sampai dengan saat ini? Kok bisa di saat yang lain pasti memilih udahlah mendingan satu kali tepuk komisi langsung gede gitu. Tapi kok Mbak Prita ngejalanin yang kecil-kecil ini dan tentunya sama aja hasilnya ternyata bisa menjadi rising star nasional gitu loh. Boleh nggak berbagi tips dan trik dengan kita bagaimana kok bisa mencapai sukses apalagi dengan dengan pencapaian yang kemarin sewanya sampai dengan 20 unitan lebih gitu Mbak Prita. Oke, sebenarnya sih kalau dibilang pengennya jual atau sewa, pengennya dua-duanya ya Pak Dodi ya. Cuman memang kalau nggak salah tuh tahun lalu saya cuma ada 1 atau 2 gitu ya jual beli gitu. Jadi kalau strateginya apa? Sebenarnya strateginya sih yang paling pertama itu adalah saya itu membuat personal branding saya dulu terlebih dahulu. Jadi Prita nih sebagai seorang yang tadinya wanita karir, terus sempat jadi entrepreneur, sekarang menjadi property agent gitu ya. Nah itu kan lumayan perubahannya lumayan pesat gitu ya. Jadi saya bikin personal branding saya pertama. Saya bikin Instagram sendiri, terus saya juga mulai masuk di web juga. Dan itu yang paling pertama itu memang kita harus memperkenalkan dulu bahwa sekarang saya nih udah di property agent, saya bisa bantu untuk jual, untuk sewa seperti itu. Nah setelah itu kan jadi awareness dari teman-teman kita yang ring pertama ataupun keluarga itu kan sudah ada. Kemudian nanti baru yang ring kedua sama yang ring ketiga. Nah cuman selain itu memang ketika ada klien yang masuk, mau itu kita kenal atau tidak, itu kita harus mengutamakan servis yang baik dulu. Jadi saya mau lagi sibuk ketika ada yang telepon atau ada yang WA, itu saya usahakan langsung saya jawab saat itu juga. Dan ketika saya jawab, saya langsung memberikan servis yang cepat. Misalkan memang mau lihat, ayo kita mau lihat kapan, saya langsung kasih beberapa opsi seperti itu. Jadi pertama sih mungkin strateginya yang paling saya tekankan itu adalah personal branding, terus service, dan yang ketiga itu juga saya tetap melihat peta kerja juga. Jadi dari yang GSTHW kemarin kan semuanya kan pasti kan join di Harcourts ikutan GSTHW ya. Nah itu memang saya ikutin petnya. Jadi prosesnya dari awal sampai dengan akhir itu saya terapkan gitu, dan ternyata memang dengan saya terapkan itu semuanya jadi lancar gitu Pak. Jadi ada yang dari awal dari saya cari listing, terus prospecting, managing listing, terus client database management, itu pokoknya saya jalanin semua sesuai dengan Harcourts Way yang waktu itu saya pelajarin pas lagi GSTHW, seperti itu Pak Dodi. Dan saya juga ketika saya menjalaninya, kita harus menjalaninya dengan ikhlas gitu. Jadi nggak bisa dia kecil nih, cuman tadi kan kalau misalkan saya mau menyewa kan mungkin di Jakarta Selatan starting ada yang dari 200-300 juta gitu ya. Jadi saya sih yang penting saya berjalan dulu gitu ya. Saya nggak mikirin ini kecil atau gede. Yang penting saya jalani dengan sebaik-baiknya gitu. Nanti kalau misalkan hasilnya bagaimana, dia akan mengikuti seperti itu Pak Dodi. Oke. Sedikit ya Mbak Prita ya. Saat ini kalau boleh tahu total atau outstanding listingnya Mbak Prita berapa unit nih? Sewa dan jual. Jadi kemarin tahun lalu itu kalau nggak salah saya ada di 250. Nah tahun ini saya baru dapat listing banyak lagi nih, karena kan pasti awal tahun tuh banyak yang kalau sewa menyewa dia pindah gitu kan, atau misalkan ada yang memang dia mau jual rumah di awal tahun ini. Saya baru tambah listing kemarin itu 21, jadi totalnya kemarin 309. Luar biasa. Luar biasa. 309. Nah, jadi juga tapi tetap Pak, 309 itu menurut saya tuh masih belum sebanyak itu gitu. Karena memang kadang-kadang satu klien itu kan dia mau dia setuju untuk ambil unit itu, mungkin dia bisa lihat 10 sampai 20 ya. Gitu. Ada sih klien yang mungkin dia hanya lihat listing 3 sampai 4, dia langsung oke, cocok gitu ya, dia langsung deal. Tapi
kebanyakan tuh memang pasti mereka akan lihat-lihat mungkin 10 sampai 20 gitu. Jadi di sini penting sekali bahwa kita punya listing yang direct gitu ya. Kita tawarin dulu sampai sampai memang udah nggak ada yang cocok lagi, baru setelah itu saya sangat open juga bekerja sama Cobrok, baik itu dengan internal Harcourts dulu, kantor kami, kemudian di Harcourts Indonesia, saya juga sering tuh jalan bareng sama Harcourts Tomang sama Harcourts Bintaro. Nah, yang ketiga baru ya saya kerjasama sama agent lain bendera. Saya sangat open untuk kerjasama. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Prita. Tahan dulu ya, kita ke Mbak Hara dulu ya. Mbak Hara dengan pertanyaan yang sama untuk mencapai sukses ini gitu, tentunya kan Mbak Hara juga pasti nggak menyangka ya menjadi rising star juga. Tentunya banyak pengorbanan, banyak strategi yang dijalankan. Tentunya pasti ada support ya dari kantor dan sebagainya. Nah, ini yang kita ingin tanyakan, tips dan trik apa yang atau strategi apa yang dipergunakan Mbak Hara sehingga bisa mencapai kesuksesan sampai dengan saat ini. Silakan Mbak Hara. Kalau dari saya biasa follow up klien itu jangan nunda-nunda, terus jangan malas. Cuman nggak yang setiap hari kita harus follow up, bukan yang kayak gitu. Nanti kan klien kan juga risih gitu ya. Jadi seumpama kita ada kontak mereka entah nggak balas atau apa. Next, kayak 2 hari kemudian gitu. Kalau semalam baru ada jawaban, kita baru lanjut next untuk opsi-opsi yang dimau. Terus produknya juga kita harus tahu ya, produk knowledge itu harus tahu banget. Karena kan kalau yang klien-klien untuk yang ke Bali kan harus benar-benar dikualifikasi ya. Karena kan kalau mereka untuk beli di Bali itu bukan beli properti yang primary gitu. Jadi entah untuk invest atau holiday home gitu kan. Nah, jadi harus benar-benar apa ya, tujuan kliennya itu mau untuk apa, kita harus cari tahu itu dan diarahkan untuk ke produk yang mana, pilihan produk yang kita pilihin untuk dia, untuk mereka ini gitu. Benar-benar harus tahu. Oke. Harus bagus. Jadi betul-betul digali kebutuhannya. Bener-bener iya. Jangan males aja sih untuk follow up gitu. Soalnya kalau udah males terus kayak mengundur-undur waktu, itu kan kadang klien itu butuh cepat atau mau suka, kalau kayak saya sama mama mau beli rumah atau apa juga maunya dibalas cepat kayak gitu. Jadi secepat yang bisa lah. Jangan males buat follow up gitu. Betul. Oke, Mbak Hara, kalau sampai dengan saat ini ya sebagai boleh dibilang sebagai yang bergelut di broker properti kan masih belum terlalu lama gitu. Apakah sudah ada rasa mencintai profesi ini sebagai broker properti? Sudah ya. Nah, oke. Apanya yang bikin cinta tuh apanya nih? Pengen tanya nih. Selain uangnya. Oh ya, itu nomor 1 ya. Iya. Terus kalau kita visit, ya jadi kita tahu melihat bentuk-bentuk dari produknya kita, terus ketemu kan sama orang, terus nggak menutup kemungkinan dari klien itu nanti ada kayak temannya, nanti siapa orang tuanya atau saudaranya gitu. Jadi nanti dari klien itu nanti bisa ada lanjut gitu loh, klien setelahnya gitu. Oke, jadi dari satu klien bisa mereka merekomendasikan bisa temannya, saudaranya gitu. Jadi betul banget itu tuh. Ya, betul. Iya. Ya intinya Mbak Prita dengan Mbak Hara ini sudah merasa enjoy di bidang broker properti. Jadi semakin hari bukannya semakin merasa sulit, tapi malah semakin semakin menyenangkan gitu menggeluti bidang ini. Ya seperti itu ya. Kalau saya juga enaknya bantuannya itu lebih banyak banget, karena kayak dari mertua saya, mereka orang-orang yang benar-benar hebat dua-duanya. Lalu suami juga, ya kan. Jadi kalau mau minta bantu, saya perlu ada yang perlu ditanyakan apa, jawaban bisa cepet banget, mau jam berapapun. Itu sih keuntungannya saya. Jadi enjoy. Responnya cepat ya Mbak ya? Iya betul. Oke, baik. Nah ini sebelum nanti ke pertanyaan di chat, kita ke kolom chat dulu ya sebentar ya.
Pertanyaan bukan itu? Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Henrico. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara Anda mendekatkan diri kepada klien ya, cara pendekatan ke klien ya. Saya mau bertanya kepada Kak Hastin. Oh, oke. Buat Mbak Hara, ini ada Iya. pertanyaan dari Pak Henrico, katanya bagaimana cara pendekatan kepada klien. Bisa itu mungkin kepada owner ataupun kepada pembeli ataupun penyewa, ini klien secara umum bagaimana pendekatannya biasanya yang Mbak Hara lakukan. Itu tadi Pak, follow up. Jadi kita gali gitu, korek-korek. Dia benar-benar maunya itu apa. Terus produk yang mau ini daerah mana atau apa, benar-benar untuk invest kah? Atau untuk rumah tinggal aja, maksudnya holiday home gitu juga. Atau seperti apa gitu. Nanti enjoy aja itu jawabannya antar apa sama klien. Ngalir aja. Soalnya Ya. kan dari gali-gali itu nanti setiap kali kita nanya nanti udah tahu gitu, ada knowledge baru, ini orang ini mau kayak gini apa gitu. Betul. Gitu Nanti aja akan sih. berkembang dengan sendirinya ya dari kita Betul. menggali klien. Yang pasti ya seperti yang Mbak Hara sampaikan, rajin-rajinlah memfollow up, rajin-rajin kontak mereka, rajin-rajin Betul. memberikan report kepada mereka, ya kan? Kalau itu Mhm. owner, pembeli, penyewa juga. Nah, memang kebanyakan kalau saya sharing dengan beberapa sales consultant malah saya malas soalnya ribet orangnya. Jadi malahan menghindari klien. Nah, semakin menghindari kan semakin jauh. Ya, semakin nggak dekat kita dengan klien, itu yang akan menjadi permasalahan untuk kita ya. Ujung-ujungnya apa? Kita ditinggalkan. Mereka memilih Iya, agen betul. properti yang lain, itu mungkin ya yang banyak kejadian di Dan luar. juga jangan diskriminasi klien ya. Soalnya kan Ya, ada yang budget kecil, ada yang gede, itu jangan pernah iya, diskriminasi ke klien gitu. betul. Benar-benar harus di servis baik. Ke siapapun klien sama perlakuannya, gitu ya Mbak Hara ya. Iya harus Ya, Kak. oke. Soalnya dari yang kecil-kecil juga kalau lebih gampang dapat banyak ya kan, Oke. bisa lah jadi gede juga. Sip. Terima kasih Mbak Hara. Iya, Ke iya. pertanyaan selanjutnya, ini dari saya agak kurang ini ya matanya ya. Bisa bantu Pak Baskoro ya. Pak Baskoro dari Harkot Stomang, ini buat Mbak Prita dan Mbak Hara ya. Rintangan penolakan pelanggan yang sering dihadapi apa saja? Lalu apa solusinya? Kata seperti itu. Mungkin dari Mbak Prita dulu. Silakan. Oke, Pak Baskoro, rintangan penolakan pelanggan yang sering dihadapi apa aja ya? Oke, jadi benar tadi kata Mbak Hara bahwa kita nggak boleh diskriminasi klien. Klien itu baik yang budgetnya kecil maupun yang budgetnya besar itu memang pasti permintaannya banyak gitu ya. Jadi memang kita harus berikan servis yang terbaik. Nah, rintangannya itu adalah kalau misalkan memang mereka itu belum tahu mereka tuh maunya rumah yang seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan memang klien yang sudah tahu dia maunya properti atau rumah yang seperti apa, kita bisa dengan mudah langsung oke, Bapak misalkan maunya yang tropical, ada bedroom 5, terus ada swimming pool, misalkan maunya daerah yang banyak kafe, kita bisa dengan langsung mudah memberikan opsi, kalau gitu menurut saya lokasi yang tepat buat Bapak adalah daerah Kebayoran Baru dan Kemang. Karena memang di sana rumahnya bagus-bagus dan lokasinya juga dekat dengan kafe yang saat ini memang hits gitu ya Pak ya di Jakarta Selatan gitu. Dan tapi kalau misalkan memang banyak juga misalkan yang datang dan dia benar-benar tidak tahu, atau misalkan expat gitu ya, dia benar-benar tidak tahu dia tuh maunya lokasinya di mana gitu. Karena kan di sini pilihannya ada Kebayoran Baru, ada Kemang, ada Pondok Indah, ada Menteng, di mana memang semuanya itu punya ciri khas masing-masing dan mereka itu mau lihat semua tempat. Mereka mau lihat semua tempat. Jadi kita di sini harus menanyakan maunya apa gitu. Selain kita juga menebak-nebak. Ada juga nih yang bilang maunya tropical, tapi sebenarnya yang dinaksir tuh balik-baliknya lagi ke klasik gitu. Jadi
di sini kita harus bisa baca nih, ini orang sebenarnya maunya tropical atau klasik sih, soalnya dia bilangnya maunya tropical, tapi ujung-ujungnya dia lihat yang pilar-pilar itu kan pasti yang klasik gitu. Nah, jadi kita harus bisa juga memberikan rekomendasi bahwa ini juga baru saya lakukan tadi pagi. Pak, kayaknya Bapak nggak akan suka deh di daerah Pejaten Barat atau di Kemang, karena jalannya kecil. Kalau saya lihat dari spesifikasi yang Bapak minta, Bapak lebih ke daerah Pondok Indah gitu. Jadi itu adalah rintangan yang kita hadapi bahwa memang kita harus know your customer first gitu. Dia maunya tuh apa dan kita memberikan rekomendasi yang memang sesuai dengan yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, kalau untuk penolakan penolakan biasanya ketika kita kasih sesuatu masukan tapi mungkin mereka tidak mau mendengarkan gitu ya. Enggak Mbak, saya tetap pengen lihat gitu, tetap ngotot gitu kan. Ya udah, kita tetap bawa karena kan biar gimana kan customer juga adalah raja gitu ya. Jadi ya udah kita tetap bawa sesuai sama yang mereka inginkan gitu. Nah, kalau yang penolakan atau rintangan itu juga yang lumayan berat itu sih biasanya ketika lagi proses negosiasi gitu ya. Jadi kalau dijual beli di Jakarta itu kan memang gimana caranya mengambil jalan tengah antara si pembeli sama si pemilik gitu ya. Nanti ada satu saat pemiliknya, misalkan waktu itu saya pemiliknya itu bukanya di 11,8 M. Nah, kemudian dari si pembeli itu sudah nego ke 9,3 pertemuan nih, sudah pertemuan. Nah, saat itu si pemilik belum mau di 9,3, masih maunya 9,5 M. Dan saat itu tuh tidak ketemu angkanya berapa. Nah, setelah itu ya udah kan, kalau udah memang nggak ketemu ya sudah, kita coba carikan yang lain. Nah, sebulan kemudian si pembelinya tanya lagi, Mbak itu masih ada nggak, boleh nggak kalau misalkan harganya misalkan 9,3 gitu ya. Nah, dari situ pemiliknya bilang, kemarin katanya 9, yaudah deh nggak apa-apa deh 9,3. Oke, pemiliknya udah oke. Nah, tiba-tiba pembelinya coba lagi, kalau gitu saya di 9 deh, seperti itu. Nah, ketika pembelinya di 9M, saya bilang, Pak, Bapak kan udah oke 9,3, kok Bapak berubah lagi? Saya kan nggak enak sama pemiliknya. Gitu. Dan terakhirnya pemiliknya marah, dinaikin harganya ke 9,5, seperti itu. Jadi tantangan apa sih seperti itu tuh, rintangan, terus juga penolakan, akhirnya memang ya nggak ketemu gitu. Akhirnya si pemiliknya juga bilang, ya udah deh Mbak, saya kayaknya nggak cocok sama pembeli yang ini karena dia terus berubah-ubah dan terus tidak sesuai dengan negosiasi di awal. Jadi kita tutup untuk klien yang ini atau pembeli yang ini, coba kita cari lagi pembeli baru, seperti itu. Nah, di situ kadang-kadang ya namanya jodoh-jodohan ya, kita udah usahakan yang terbaik, tapi yang namanya di lapangan seringkali tidak sesuai dengan textbook, tidak sesuai dengan, karena kan memang dua individu yang berbeda dengan timing yang juga mungkin belum pas, seperti itu sih Pak. Jadi kalau buat saya sih penolakan pelanggan atau maksudnya ya memang yang paling berat itu ketika memang kita nggak bisa mencarikan properti yang tepat dengan harga yang tepat, seperti itu. Oke, makasih Mbak Prita. Kalau dari Mbak Hara, silakan Mbak Hara. Ya, biasa kalau sama gini kemauannya klien. Contoh ya, dia mau membeli suatu villa kayak di resort gitu, sedangkan di resort itu dia ini mau belinya pakai KPR. Cuman kan kalau resort itu biasa kan nggak bisa ya bentukannya tuh. Jadi kita ada pilihkan beberapa seperti yang dia mau itu, seperti yang di resort ini lalu ada yang lain lagi di mana seperti IMB-nya itu residensial gitu ya. Nah, kalau ada rintangannya kayak gitu itu biasa saya menonjolkan produk yang kita punya. Jadi di antara yang kita punya semua itu saya tonjolkan yang kemungkinan besar akan dibeli atau kemungkinan untuk lanjut lah, untuk oke itu saya tonjolkan gitu. Jadi dia suka banget nih sama yang resort, tapi kan nggak bisa kalau KPR. Yaudah saya ya sambil ngobrol
santai waktu viewing, itu kita ngomong bahwa kalau yang di sana itu nggak bisa Pak KPR, kan Bapak maunya kan pakai KPR ya. Jadi kalau yang ini oke banget gitu, apalagi nanti okupansinya lebih dari ini seperti itu. Harus harus ditonjolkan yang ada. Cuman kalau emang kita udah ngasih semua, udah viewing ke beberapa villa, terus dia tetap nggak cocok ya, tetap nggak cocok. Terus kita udah nggak ada produk lagi, ya udah ya nggak bisa. Yang pasti sih saya cuma menonjolkan itu aja dulu. Kalau emang nanti nggak ada ke kita, nggak balik, ya udah berarti kan artinya belum rezeki ya. Gitu. Oke. Cuman pokoknya nonjolin yang ada aja deh gitu. Harus ditonjolin ini semua yang ada di produk kita. Makanya produk knowledge tadi harus benar-benar tahu buat kita ngarahin klien ini maunya apa gitu. Baik. Jadi intinya menggali kebutuhan mereka sedalam-dalamnya setelah kita tahu, lalu memberikan produk yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya, Mbak Hara ya? Iya, betul. Ya, oke, seperti itu. Nah, jadi di sini pasti yang ditanyakan oleh Pak Henrico juga kan, Pak Henrico ya tadi ya? Pak Baskoro ini kan solusinya yang pasti sebagai broker properti, kita sebagai sales consultant, kuncinya adalah kesabaran yang amat sangat, benar nggak? Iya kan, dari hal Betul semuanya yang kita hadapi pasti betul banget. betul, ya kan? Kesabaran tuh sangat luar biasa dibutuhkan di profesi ini, ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dulu ya. Dari Pak Henrico lagi ya, buat Mbak Prita dan Mbak Hara, berapa lama waktu yang biasanya Anda butuhkan untuk menemukan properti yang tepat untuk klien Anda? Nah, biasanya berapa lama sih biasanya bisa cocok nih, ada pembeli atau penyewa cocok dengan listing yang kita punya, biasanya berapa lama proses untuk sampai dengan mungkin closing lah. Ini mungkin kalau di sini cocok ya produknya, kalau nggak cocok kan tadi kata Mbak Prita dan Mbak Raju ya udah nggak bisa dipaksakan kalau produk kita nggak oke gitu, nggak cocok gitu. Silakan Mbak Prita dulu mungkin, silakan. Oke. Kalau misalkan, nah saya juga biasanya mengkategorikan klien saya nih lagi hot, apa dia tuh warm gitu ya. Maksudnya selain listing juga sebenarnya klien juga bisa dikategorikan gitu. Saya pasti akan tanya dulu nih kebutuhannya buat kapan Pak gitu. Nah kalau misalkan memang masih segera gitu, berarti segera ini kan dia hot ya gitu. Nah saya langsung kirimkan beberapa properti yang kira-kira cocok dengan kebutuhannya. Nah saya pernah hanya 1 kali saya bawa, itu saya langsung deal. Karena memang kebutuhan yang mereka mau, saya sudah absorb dulu nih, oke maunya seperti ini. Jadi saya langsung bawa ke pertemuan pertama 3 rumah, itu salah satunya langsung mereka suka. Itu pernah gitu. Jadi memang kita harus gali di depan dulu mereka maunya seperti apa, jangan sampai kita tawarkan yang memang nggak sesuai sama yang mereka mau. Nah, kalau misalkan yang tadi ada kan yang tipenya memang susah, dia maunya udah dibawa yang kesini nggak suka gitu, itu ada juga sih yang sampai tuh mungkin 5-6 bulan gitu. Nah kalau misalkan memang 5-6 bulan belum cocok, saya biasanya biarkan dulu mungkin memang mereka masih banyak pertimbangan atau memang belum butuh buru-buru. Tapi saya tetap keep in touch ya, maksudnya masih tetap say hello gitu, tapi saya tidak lagi terlalu hot gitu ngasih listingannya, karena ya itu tadi mungkin mereka ada beberapa alasan yang memang belum butuh cepet-cepet seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa lama sih, ada yang memang langsung mungkin dalam waktu seminggu juga langsung deal gitu ya, ada juga yang memang lama. Tergantung dari kebutuhannya, baik lagi kebutuhannya si klien dan juga kemampuan dari pendanaannya dia gitu. Karena ada juga yang mungkin dia cocok tapi ternyata ya mereka misalkan harus KPR, itu kan berarti dia harus nunggu lagi untuk survei KPR dan lainnya. Oke, makasih Mbak Prita. Yang terpenting adalah gali sedalam mungkin, baru berikan produk. Jangan dibalik, jangan trial and error ya. Kita kasih produk sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak tahu gitu loh kebutuhannya itu seperti apa. Itu yang konyolnya gitu, udah kasih 30 produk, nggak ada satupun yang nego, nggak ada yang ditawar, karena memang kita nggak spesifik untuk menggali kebutuhannya. Oke, selanjutnya Mbak Hara, silakan. Dari Mbak Hara kira-kira bagaimana, berapa lama biasanya
Karena relatif pasti sih jawabannya. Bergantung, Ayo Mbak Hara. iya, bergantung pada klien. Dan Betul, betul. benar tadi kata Mbak Prita, tergantung pendanaan dari si klien ya. Jadi benar-benar bergantung pada klien. Kalau emang dia butuh cepat, kan di sini juga ada klien untuk rental ya. Bisa aja dalam 1 hari, bahkan ada yang tanpa melihat pun udah langsung aja gitu. Tapi ada juga yang ya sampai berbulan-bulan pun sampai sekarang masih ada. Bahkan hampir 1 tahun aja masih ada. Dari yang awal saya join, itu saya dapat klien ini, inisial ini, sampai detik ini saya masih proses tuh untuk close. Oke. Gitu. Emang benar-benar tergantung kliennya, nggak bisa ini. Pokoknya kalau ada listingan baru yang sesuai sama kriterianya dari si klien, saya kirimkan gitu. Jadi ada yang baru-baru itu, tapi yang sesuai ya, yang sama. Kalau sama seumpama dia minta areanya, area Canggu, area mana, ada yang baru dengan seumpama dia minta 10 area, minta berapa, kayak gitu ya. Kalau yang ada listingan baru dan sesuai, saya kirimkan gitu. Jadi bukan yang kirim-kirim kirim-kirim asal kirim, enggak sih. Emang harus sesuai kriterianya. Atau yang mendekati kriterianya gitu, termasuk budgetnya dia juga. Oke, Gitu, Pak. terima kasih banyak Mbak Hara. Jadi ya intinya ya seperti itu tadi, semuanya ya seperti yang di job desk-nya seorang sales consultant di training sudah kami jelaskan juga bahwa tugas kita adalah menggali kebutuhan, menggali motivasi, itu yang paling penting karena dari situ awal muasalnya. Dan sehingga ya Mbak Prita dengan Mbak Hara ini boleh dibilang lebih lebih jelas peta kerjanya karena memang mengikuti yang namanya The Hardcore Way itu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dan satu lagi, bagaimana cara Anda mencari properti dan cara berkomunikasi seperti apa yang Anda gunakan? Masih dari Pak Henrico nih. Boleh dibantu mungkin Mbak Prita dulu, silahkan. Oke, bagaimana cara Anda mencari properti dan cara berkomunikasi seperti oke. Jadi kalau cara mencari properti sebenarnya maksudnya mungkin listingan ya. Mungkin listingan listingan itu saya tetap pakai yang pertama ranking 1 pastikan yang orang-orang yang kita kenal dahulu. Saya akan kabarin gitu ya. Saya sekarang property agent, boleh loh kalau mau titip properti, jual, sewa gitu ya. Jadi ring 1 dulu, kemudian ring 2 itu biasanya adalah orang yang kita kenal, tapi ini temennya lagi gitu. Jadi kayak mutual friend gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti mereka akan kayak sama Prita aja tuh, Prita sekarang temen gue tuh, dia tuh sekarang di property agent gitu. Nah, itu yang ring 2. Nah, yang ring 3 itu adalah kalau kita sama sekali nggak kenal. Nah, kalau kita sama sekali nggak kenal, tapi kita tahu ada kebutuhan di area itu, ya kita canvassing. Saya belajar juga dari beberapa property agent yang senior bahwa mereka masih melakukan canvassing setiap hari. Kenapa? Karena memang listing itu kan adalah modal utama kita. Kita kan jualan dari listing kita. Jadi memang kita harus terus-terusan canvassing, mendapatkan barang baru yang mungkin orang lain tuh belum punya, tapi di kita tuh ada gitu. Jadi saya juga rajin canvassing. Kadang-kadang kalau misalkan saya tahu nih, oh kliennya maunya yang kayak gini. Misalkan yang agak susah tuh kalau di Jakarta Selatan yang kamarnya misalkan 9 gitu atau yang 10. Karena misalkan buat kedutaan, berarti kan kita harus cari di area-area yang kira-kira rumahnya memang megah-megah yang besar-besar. Berarti ya saya muter tuh jalan, saya canvassing biasanya ada di Menteng atau di Pondok Indah atau Kebayoran Baru, seperti itu. Jadi cara mendapatkan properti sih menurut saya banyak caranya, asal kita tetap semangat gitu dan konsisten gitu. Karena properti pun juga bergeraknya cepat sekali. Yang kemarin masih ada, tiba-tiba besoknya udah sold gitu. Itu juga banyak yang seperti itu. Yang kita lagi masih mau bikinin letter of intent, tiba-tiba sorenya udah di DP. Itu juga banyak banget yang kayak gitu. Jadi memang bergeraknya sangat cepat sekali kalau di Jakarta Selatan. Dan itu mungkin yang untuk bagaimana cara mencari properti. Kalau misalkan untuk cara komunikasi seperti yang saya lakukan, sebenarnya sih di GSTHW sih sudah dijelasin semua Pak Enrico. Jadi cara komunikasinya gimana? Yang penting sih menurut saya sopan ya. Kita sebagai property agent, sales consultant tentunya harus
harus sopan gitu. Kita kita tidak membeda-bedakan klien. Saya setuju sama yang Mbak Hara bilang. Mau itu kliennya dari hanya cuman staff perusahaan sampai dia pemilik perusahaan besar, sampai dia ekspatriat ataupun orang kedutaan, kita tetap menggunakan kosakata yang baik, berkomunikasi yang baik, tetap sopan. Dan kalau memang mau dianggap profesional, menurut saya juga grooming sangat penting. Jadi kita harus berpakaian yang layak, juga yang apa, yang enak dilihat lah gitu. Jangan sampai terus juga misalkan ketemu gitu ya, meskipun teman dekat tapi kalau soal kerjaan, ya saya tetap oke, kita lagi kerja, kita nggak komunikasinya nggak pakai yang gue lo atau misalkan tiba-tiba kita apa namanya kayak ya terlalu dekat gitu ya, maksudnya kalau lagi ngomong kerjaan. Jadi tetap menurut saya kita harus memperlihatkan bahwa kita adalah seorang profesional property agent seperti itu Iya. untuk komunikasi. Dan Kalau wangi penting nggak sih Mbak Prita? kenapa Pak? Kalau wangi penting nggak sih? Penting banget karena Banget ya, banget ya. penting banget karena gini, jangan sampai ya udah cakep-cakep, udah cantik-cantik, tiba-tiba kok dia bau sih gitu kan. Pasti kan orang nggak mau berdekatan sama yang bau juga gitu Iya. kan. Atau misalkan waktu itu saya pernah tuh sekali, jadi saya lagi nggak ada janji hari itu, tiba-tiba saya harus banget mendadak ada yang mau lihat lokasi dan saya nggak bawa sepatu gitu ya. Dan itu saya benar-benar bilang sih Pak Dodi pas lagi ketemu kliennya, saya bilang sorry ya gitu, very sorry apa saya pakai sendal soalnya saya nggak tahu kalau misalkan kita hari ini jadi ketemu gitu. Jadi ya kita tetap dan kliennya juga akhirnya nggak apa-apa juga sih saya pakai sendal, cuman seenggaknya kita memberitahu bahwa kita tuh benar-benar proper harusnya ketemu sama mereka seperti itu. Nah wangi juga penting, jadi saya pokoknya kalau mau ketemu klien pasti saya semprot-semprot parfum. Ya. Mendingan kewangian daripada bau. Iya, betul, betul. Saya Kan juga kamu, ya kenapa kan? Pak, saya juga kadang-kadang bawain itu loh, bawain sanitizer. Jadi Oh, oke. jadi gini, saya pernah ketemu sama orang kedutaan yang dia tuh kalau nggak salah dari Myanmar ya. Dia tuh paranoid banget. Jadi dia ketemu sama saya tuh dia pakai pakai apa namanya pakai masker, terus dia pakai Face shield. face shield. Terus dia sampai pakai yang tahu nggak sih yang di kepala itu yang gitu, yang sampai jadi rambutnya juga nggak kena gitu kan. Oh, oke. Nah kalau udah yang ketemu kayak gitu biasanya saya jaga jarak 2 Ya. meter, saya jaga jarak. Tapi kalau memang dia bertanya dan dia memanggil saya mendekat gitu. Jadi saya mendekat. Terus pastikan kita kalau misalkan, oh dia juga kalau salah pakai sarung tangan sih waktu itu. Cuman ada ketika kalau nggak salah dia harus terima telepon, terus dia kayak buka si sarung tangannya, terus dia sempat megang gagang gitu kan ya. Jadi kadang-kadang saya tawarin tuh si sanitizer mau pakai Ya. nggak gitu, karena kan biar dia secure gitu. Nah kalau misalkan lagi kayak gitu biasanya saya nggak pernah nawarin kertas, karena biasanya dia pasti agak takut terima kertas dari kita. Jadi klien kan ada banyak tipe ya, ada yang ketemu kita sama sekali nggak pakai masker, deket-deket gitu kan juga ada. Cuman tetap sih kita knowing dulu customer kita, klien kita seperti apa gitu. Karena memang di Jakarta PPKM-nya lumayan sering ya gitu. Apalagi kalau lagi level 3 atau level 4 kita sangat hati-hati sekali. Dan memang kalau dari ekspatriat itu kan bisa berbagai macam negara yang memang kita hati-hatilah seperti itu. Oke, baik, baik. Tuh, banyak sekali tip and tricks-nya ya. Itu salah satunya juga yang tadi Mbak Prita sampaikan. Banyak, bukan salah satu ya, banyak hal yang disampaikan. Oke, Mbak Hara, silakan sekarang dari Mbak Hara. Bagaimana, Mbak? Iya, kalau cari properti tentunya dari listingan kita, listingan kantor. Tapi kita nggak nutup kemungkinan untuk kobrok ya. Sangat open untuk kobrok gitu. Terus kalau komunikasi gimana ya? Harus sopan itu pasti. Cuman jangan annoying gitu. Jangan sampai annoying. Jadi kalau sama mau follow up itu harus follow up itu. Cuma jangan terus yang setiap hari gitu. Itu jangan juga. Kan harus ada jeda juga. Kasih dia waktu mungkin untuk berpikir atau mungkin sibuk atau apa gitu. Jadi jangan terus-terusan, jangan annoying gitu. Udah, Oke. gitu aja. Oke, Bahasa baik. udah harus bagus aja. Betul, betul. Jadi intinya memang kita harus betul-betul mengenal betul klien kita ya. Knowing your Ya. client dulu, baru setelah itu kan kita tahu harus bagaimana
memperlakukan mereka dengan baik. Kayak tadi Mbak Hara bilang, dia orangnya nggak suka kalau dicecer terus tiap hari gitu ya. Kita kasih jeda Ya. dulu gitu kan. Mungkin kalau kebutuhannya memang mereka yang senang sekali selalu dikasih kabar, ya baru kita bisa cecer tiap hari gitu. Jadi betul-betul memang kita harus mengenal baik klien-klien yang kita tangani. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oh, ini ada ini dulu, ada dari Buliana, ada apa? Ada pesan sponsor katanya gitu ya. Prita recommended agent deh. Kalau kalau yang cari listing selatan boleh hubungi Prita. Nah, ini iklan dari Buliana nih. Itu Buliana dan Harkers Property. Oh, oke. Ini lagi nobar kayaknya. Oh iya, untuk informasi ini kita live streaming di YouTube juga untuk hari ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau mengulang kembali, siapa tahu ada hal-hal yang ingin dilihat kembali dari Mbak Prita sama Mbak Hara masih ada di sini. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hendra ya. Pak Hendra Gunawan izin bertanya, bagaimana cara mengajak penjual properti supaya propertinya bisa kita bantu pasarkan? Jadi bagaimana melisting supaya mereka mau PAP, perjanjian agen pemasaran dengan kita. Mungkin dari Mbak Hara dulu sekarang, silakan. Ya, yang pasti saya pakai nama Harkos dulu. Gimana bisa tahu Harkos dan bagaimana kan sangat kompeten ya Harkos Indonesia semua ini lalu udah untuk produknya sih kita ini aja ya, maksudnya owner tuh kita bilang ke menonjolkan vilanya dia atau ini propertinya dia untuk tanah atau apa, ini oke banget, banyak orang cari, banyak klien cari gitu. Jadi biar mau aja. Jadi Udah gitu betul-betul kita berikan benefit-benefit apa yang bisa didapatkan oleh klien manakala mereka menitipkan propertinya kepada Harkos Purbacanggu. Gitu ya, Mbak Hara ya. Tapi sebelumnya juga kita harus searching ya untuk propertinya itu juga kita kan nggak asal masukkan. Jadi umpama green zone juga nggak mungkin kita masukkan kan. Betul. Kalau jadi, emang survei dulu kalau ya. Emang untuk iya. Kalau emang green zone kita oke, tapi melihat area. Terus kalau emang mungkin ada beli untuk sawah kan, area persawahan atau apa yang emang green zone oke, nggak apa-apa. Cuman kalau dilihatnya itu contoh di Canggu gitu, susah aja kalau misalnya kita dapat yang green zone gitu. Kalau sampai dapatnya itu areanya, jadi kita harus pilih-pilih juga. Jadi nggak semua terima. Gitu, Oke. Jadi betul-betul selektif juga ya, Mbak ya. Ya, makanya Ya, ini kan perlu ada banget. perbedaan pastinya. Ya, sebetulnya sih di semua area sama. Di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bali juga kita betul-betul harus melihat areanya dulu. Bagaimana, apakah itu memang layak untuk kita listing atau bagaimana gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, kan nanti juga udah terlihat nggak ada yang beli untuk Iya. gimana ya, untuk apa juga kita listing. Oke. Baik, kalau begitu Mbak Prita silahkan untuk menjawab. Ini yang mengajak penjual properti. Oke. Jadi kalau di Jakarta sih memang kita kalau nggak salah tuh brand-brand yang ketiga yang besar ya gitu ya, maksudnya yang masuknya tuh agak baru kan ya, dibandingkan ada si brand merah sama si brand kuning. Nah, siapa tuh? Ya udah pada tahu semuanya. Pak Dodi ya, alumni Pak Dodi kayaknya ya. Udah pada tahu. Oke, lanjut. Ya, ini maksudnya, tapi ini sih Pak, maksudnya jadi banyak pasti lah, apalagi kan saya juga mungkin kan saya masih baru ya, masih 3 tahunan 4 tahunan kan masih baru, jadi pasti banyak kadang-kadang yang kalau saya canvassing mereka udah eksklusif gitu kan sama si brand merah gitu kan, atau misalkan
eksklusif sama oh saya biasanya sama brand kuning gitu, itu pasti ada gitu kan. Nah tapi balik lagi sih menurut saya, selain kita juga jelaskan bahwa Pak Bu, kita ini dari Harcourts loh, Harcourts ini juga salah satu grup Penin, jadi saya kalau sebut nama Penin tuh sakti itu ya. Itu Sebut nama senjata ya, senjata ya. Iya dong, gitu kan. Kita kan juga maksudnya bukan yang kita juga bagus gitu. Kita berkualitas, kita dari kita satu grup sama Bank Panin, dan pasti balik lagi kita juga bilang bahwa memang sudah berapa lama rumah ini Bapak pasarkan dengan si brand merah atau dengan si brand kuning. Seperti itu. Nah, misalkan ternyata mereka bilang, oh udah setahun nih atau 2 tahun nih, nah itu langsung saya pakai tuh. Oke, kalau misalkan memang Bapak sudah setahun atau 2 tahun kerjasama dengan brand lain, berarti kan belum terjual nih Pak, gitu kan. Jadi karena belum terjual, boleh tidak Bapak berikan kesempatan kepada saya? Bapak boleh kasih 3 bulan atau 6 bulan, berikan dulu kepada saya untuk saya bantu memasarkan. Karena kita juga punya jaringan yang bagus, network yang bagus, dan juga database yang bagus, yang banyak juga seperti itu. Jadi biasanya pendekatannya sih seperti itu sih Pak. Jadi bahwa memang kita serius memasarkan properti Bapak atau Ibu, berikan kesempatan kepada kita. Saya pasti bilangnya 3 bulan dulu gitu ya, 3-6 bulan. Untuk seenggaknya kita masuk dulu nih gitu kan, kita masuk dulu kepada si owner ini gitu. Nah saat ini di Jakarta Selatan sih sudah agak jarang yang eksklusif, tapi masih ada. Biasanya yang eksklusif itu biasanya adalah wilayah Pondok Indah sama Menteng, karena mungkin ownernya sudah punya hubungan sama si agent yang sebelumnya sudah lebih lama seperti itu. Tapi biasanya juga kita bisa masuk jika memang kita memperlihatkan bahwa kita ini serius dan kita juga punya program-program yang nggak kalah gitu sama brand lainnya. Jadi biasanya sih saya meyakinkannya seperti itu gitu. Dan lucunya juga biasanya ketika saya dapat nih listingan, biasanya saya langsung saya minta tolong pasang spanduk gitu. Nah ada yang awal-awal kan kayak nggak mau pasang spanduk udah kebanyakan, nanti malahan tokonya kayak etalase gitu kan, kebanyakan gitu. Nah biasanya dia nunggu tuh misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus ownernya BU, dia belum laku-laku, nanti dia minta, ya udah deh Mbak Prita boleh pasang spanduk gitu. Dan lucunya juga nih si biru ini nih, semenjak pasang spanduk tiba-tiba ada yang call saya, terus langsung jadinya sama kita gitu. Jadi ya mungkin warna biru ini juga sebenarnya juga ya ngejreng juga, menarik juga gitu Bawa Pak. hoki, bawa hoki. Bawa hoki kayaknya deh. Jadi itu sih apa namanya, kita tetap berusaha. Ada juga sih yang benar-benar kayak saya udah 12 tahun sama si brand merah, ya udah kamu kalau misalkan memang kamu mau deal, kamu lewat dia dulu aja gitu, karena mungkin dia punya history gitu ya, atau misalkan memang ada hubungan keluarga gitu. Nah misalkan memang seperti itu, ya udah saya juga nggak mau berantem juga kan ya masalah listingan. Ya saya ikutin juga, oke Pak saya coba kerjasama ya sama Pak ini gitu, misalkan seperti itu. Jadi tapi ya kebanyakan juga kalau memang kita punya ciri khas, punya program kerja. Pak Nandar selalu bilang program kerja gitu ya, selalu ada program kerja yang baik. Biasanya sih akhirnya mereka membuka pintu juga untuk kita, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak Hendra, mudah-mudahan dari Mbak Hara dan Mbak Prita itu banyak sekali tadi yang diberikan tips strateginya, ya triknya bagaimana cara mendapatkan listing ya. Tentunya lebih lengkapnya lagi The Harcourts Way. Lihat materi GSTHW lagi, banyak sekali cara-caranya juga ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Riki dari Harcourts Tomang dan Sentapak ya. Ini prinsipal ya Pak Riki ini. Mbak Prita punya listing 300-an kurang lebih, dalam waktu berapa lama tuh didapatkannya? Lalu lebih banyak closing sewa apa closing jual? Lalu daerah closingan semua di Jakarta Selatan kah? Itu. Pertanyaan, silakan Mbak Prita. Halo Pak Riki, apa kabar Pak Riki? Saya berapa kali jalan sama Tomang juga nih, tapi belum ada yang berjodoh. Moga-moga nanti ada yang jodoh ya Pak ya. Jadi listingan. Oke, terima kasih. Semangat Pak Riki. Jadi gini sih Pak, saya punya listingan Kalau itu. Saya sama Bu Liana udah sering jalan tuh. Iya. Iya Pak ya. Boleh nanti saya jalan sama Pak Riki deh kalau ada ya. Ada yang sesuai. Iya.
Oke Pak, saya coba jawab. Jadi saya sih kalau listingan pasti mungkin belum seberapa ya kalau dibandingin Pak Riki ya Pak ya. Jadi listingan 300-an itu sih saya dapat dalam waktu saya join di Hardcourse itu kan setahun. Tapi memang dari kantor sebelumnya sih saya udah ada juga mungkin sekitar 50 sampai 60 seperti itu. Nah, listingan 300-an ini memang tapi juga banyak yang misalkan satu owner, terus kita udah pernah deal atau misalnya kita udah pernah showing atau misalnya kita udah pernah ketemu gitu ya. Nanti dia akan kasih lagi tuh, Prit yang di Cilandak tuh kamu tawarin tuh lagi available gitu. Atau misalnya kayak Prit punya kakak saya yang di Pakubono tuh udah kosong gitu. Jadi banyak juga yang referral akhirnya dari yang tadinya cuma satu beranak, apalagi kan kalau misalkan owner di Jakarta Selatan kan biasanya dia punya properti bisa ya 5 sampai 10 ada ya, biasanya mereka punya banyak seperti itu. Jadi banyak yang listingannya beranak gitu loh Pak, banyak yang beranak juga gitu, dan setelah itu kan rekomendasi nanti bisa sampai ke menantunya, ke adeknya, ke omnya, jadinya tuh udah keluarga deh gitu. Itu banyak yang kayak gitu juga. Nah, terus kalau closing sewa sama closing jual, tahun lalu sih memang Prita lebih banyak sewa. Yang jual itu menurut saya kita udah banyak apa namanya itu nanam gitu ya Pak ya. Tinggal moga-moga nih nunggu panennya gitu, karena menurut saya ya jual itu juga ada takes time gitu dibandingkan sewa. Terus daerah closingan semua di Jakarta Selatan enggak juga Pak. Jadi memang saya itu banyak sih memang tetap Jakarta Selatan, cuman saya ada juga di daerah Menteng, Jakarta Pusat closingan saya. Terus Tangerang Selatan juga ada. Sama udah sih Pak, yang lainnya tuh saya sempat misalkan beberapa kali bawa klien ke Cakung tuh Jakarta Timur ya, Jakarta Timur gitu, misalkan dia mau lihat gudang gitu, atau misalkan dia memang ada kantornya dia pusatnya di Jakarta Selatan, tapi dia minta dicarikan misalkan di daerah Tambora gitu, Jakarta Barat. Nah itu berapa kali sih saya showing juga gitu, tapi memang belum ada closingan di daerah Jakarta Barat sih, rasanya belum gitu Pak. Tapi memang most likely sih paling banyak pastinya Jakarta Selatan, Menteng sih udah ada 2 gitu, sama Tangerang Selatan. Oke, baik Mbak Prita, terima kasih. Jadi di sini mungkin bisa menjawab buat teman-teman semua, Mbak Prita meskipun lokasi kantornya di Jakarta Selatan dan memang GTA-nya, geographic target areanya memang Jakarta Selatan, tapi nggak pernah yang namanya memilih-milih listing, harus jual yang listing yang mahal, harus unit yang mahal, ternyata sewa menyewa pun memang digeluti, karena ya itu kemungkinan tuh bisa saja terjadi seperti Mbak Hara juga kan, sewaan mau yang kecil mau yang besar tetap dijalani karena dari situ akan terus berlanjut, ada referensi, ada rekomendasi dan sebagainya. Itu yang tujuan utama kita sebagai marketing ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab untuk teman-teman semua, terutama untuk Pak Riki juga tadi. Mbak Hara, ada pertanyaan buat Mbak Hara dari Pak Hendra. Apakah Mbak Hastin, apakah pasar di Bali banyak klien yang mencari rumah atau villa, katanya gitu. Dan yang mana yang lebih dominan cari kliennya? Apakah yang sewa apa yang yang rumah atau villa nih banyaknya? Tentunya villa Pak, karena kalau di Bali itu seperti yang tadi saya udah pernah bilang, kan bukan properti primary ya, jadi pasti orang cari di Bali itu untuk investasi atau holiday home. Jadi pasti villa biasa. Villa ya. Mbak Hara boleh nggak berbagi dengan kita sedikit perbedaan apa yang signifikan antara memasarkan villa dengan residensial rumah tinggal biasa? Kira-kira apa yang jadi perbedaan yang harus diperhatikan? Spot ini ya, kayak kafe-kafe yang lagi booming itu Pak, dekat dengan ini, dekat dengan itu, gitu. Contoh di daerah Canggu, dekat Fins, dekat Holy Wings yang akan ada itu, Holy Wings yang akan terbesar itu. Jadi itu benar-benar nilai plus gitu Pak. Oke, kalau dari transaksinya sendiri antara villa dengan rumah biasa, apa ada perbedaannya kalau untuk di Bali terutama Mbak Hara? Kalau di kantor kami lebih banyaknya villa, karena kita emang fokusnya kan di villa ya. Oke. Gitu, jadi bukan untuk rumah.
Oke, gitu baik Pak. kalau begitu sekarang kita ke Pak Joko. Wah banyak banget pertanyaan dari tadi ya terus. Saya masih ada pertanyaan satu tersisa tapi kita tunggu dulu deh. Dari Pak Joko dulu. Untuk kakak-kakak Rising Star, ini kakak ini ya. Kakak-kakak cantik belakangnya gitu loh ya Pak Joko ya. Untuk kakak-kakak Rising Star yang cantik, tuh izin bertanya. Oke, apa sih itu? Pertanyaan apa saja yang biasa ditanyakan oleh klien dan bagaimana cara follow up klien yang masih kaku membeli properti dan bagaimana cara membuatnya mau membeli properti. Kembali lagi mungkin ini lebih ke approach ya, lebih ke pendekatan kepada klien. Mungkin dari Mbak Prita dulu, silakan Mbak. Oke, pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh klien sih biasanya kalau di Jakarta itu pertama pasti selain spek ya, masukkan spek kan yang dia butuhkan misalkan 5 kamar tidur, terus misalkan dua atau empat atau misalkan modelnya tropical atau klasik gitu. Itu sih pasti umum ya kalau spek ya. Nah pertanyaannya dia yang paling sering ditanyakan juga adalah apakah banjir atau tidak dan kenapa mau dijual oleh pemilik sebelumnya gitu. Jadi karena kan di Jakarta Selatan kan ada beberapa area yang memang sering banjir ya gitu. Agak sedikit menurunkan harga tanah tapi tetap ramai juga sih sebenarnya yang minat gitu. Tapi itu paling sering ditanyakan gitu. Jadi kita harus mengenal area sekali. Meskipun misalkan kita baru ke sana sekali tapi seenggaknya kita udah tahu nih di depannya itu jalannya bisa muat berapa mobil. Itu juga sering karena area yang seperti Kemang sama Cipete itu kan banyak sekali peminat tapi kan dia sebenarnya jalannya ada beberapa yang hanya muat satu mobil atau dia pas dua mobil atau yang memang besar juga gitu. Jadi kita harus benar-benar mengetahui lokasinya apakah memang jalannya besar atau tidak. Terus juga sekolah terdekat sama masjid terdekat. Jadi banyak juga ekspatriat yang biasanya tuh mungkin dia punya baby gitu ya. Jadi kalau misalkan ada masjid terdekat mereka suka agak carinya yang agak jauhan sedikit gitu. Tapi ada juga sih maksudnya misalkan memang orang muslim yang memang cari dekat masjid untuk sholat itu juga ada. Jadi memang kita lihat lagi depends on klien kita kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk bagaimana cara memfollow up klien yang masih kaku membeli properti dan bagaimana cara membuatnya mau membeli properti. Oke, jadi biasanya pertemuan pertama itu pasti masih kaku ya, maksudnya apalagi kalau misalkan memang baru kenal gitu kan. Jadi biasanya masih kaku. Kita tanya gitu, misalkan ke suami istri gitu ya. Biasanya kalau misalkan suami istri, saya akan tanya ke ibunya dulu. Ibu kira-kira Kenapa nggak ke bapaknya dulu? Nah, istrinya itu kan marah. jadi pertanyaan kan? Ayo pertanyaannya itu kenapa nggak ke bapaknya dulu, kok ke ibunya dulu Mbak Prita? Nah, nanti istrinya marah Pak. Oh, Kalau istrinya oke. udah nggak suka sama kita lebih bahaya. Oke. Sip, lanjut. Jadi, jadi biasanya saya suka tanya dulu sama ibunya. Ibu emang carinya propertinya yang seperti apa? Atau untuk siapa nih? Untuk ibu tinggalin sendiri atau misalkan memang untuk anaknya? Karena biasanya properti yang dicari sama yang mungkin udah 40-50 ke atas sama yang mungkin masih millennials atau dia masih Gen Z itu pasti speknya berbeda banget gitu. Jadi memang kita tanya dulu nih pertama ini untuk siapa gitu. Nah, banyak juga loh sekarang tuh yang nyariin, iya buat anak saya tuh soalnya ngekos, rumah kita agak jauh, ini biar deket kantornya, saya nggak tega kalau dia ngekos gitu kan. Jadi, nah kita cari dulu nih, kira-kira siapa pembelinya, apakah memang untuk anaknya atau untuk si ibunya gitu ya, atau untuk mereka. Terus udah gitu, nah pastikan namanya pembeli itu dia membanding-bandingkan dengan beberapa rumah gitu kan, atau misalkan sekarang townhouse kan ada banyak banget kan, pasti dibanding-bandingin. Nah jadi pertama kita akan bilang bahwa ya kita juga dan kita tapi nggak boleh bohong ya, maksudnya memang benar bahwa townhouse ini harganya menarik dengan fasilitasnya, misalkan dia fasilitasnya lebih bagus dibandingkan yang lain, dia ada kolam renang compoundnya tuh ada pool sendiri atau ada gym gitu. Jadi kita harus memberikan informasi bahwa ini nih properti yang memang Bapak dan Ibu sangat butuhkan karena sangat cocok dan memang lebih baik, lebih better dibandingkan dengan townhouse lainnya atau compound lainnya seperti itu. Jadi
Intinya sih dia harus tertarik dulu nih sama lokasi yang kita tawarkan ataupun rumah yang kita tawarkan. Dan kita langsung berikan juga kelebihan-kelebihannya. Atau misalkan kayak kalau Bapak Ibu beli di sini, kayak PIK kan juga sekarang lagi misalkan lagi bagus gitu ya. Misalkan Bapak Ibu beli di sini untuk investasi 3 atau 4 tahun lagi pasti akan naik beberapa kali lipat. Waktu itu kalau nggak salah 30% deh, naiknya cepat banget gitu. Jadi kita memberikan kelebihan-kelebihan dari si properti yang kita tawarkan ini, seperti itu. Nah biasanya kalau dia udah tertarik, dia akan oke deh Mbak, kalau gitu best price-nya dari owner berapa, atau kira-kira negonya jauh atau tidak. Nah itu berarti dia sudah tertarik. Atau misalkan makin lama dia di properti itu, berarti dia sebenarnya makin tertarik. Misalkan dia sampai naik sampai ke toren-torennya, sampai ke ngecek listriknya, itu biasanya mereka udah lebih tertarik gitu. Jadi kalau misalkan memang lihat rumah, kita spare waktunya agak sedikit agak sedikit lumayan, biar mereka benar-benar detail ngelihat gitu. Nah biasanya kalau misalkan memang terus kita juga bilang harga promo, kadang-kadang suka ada kan, ini promo cuman sebulan 2 bulan loh Pak, nanti kalau misalkan 2 bulan berikutnya naik berapa persen gitu. Jadi biasanya dia akan cepat-cepat, yaudah deh kalau gitu saya cepat-cepat DP, seperti itu. Paling itu sih tips and triknya Pak. Kalau misalkan untuk bagaimana caranya biar dia cepat-cepat mau DP gitu ya, membeli properti. Oke, Mbak Prita. Mbak Prita boleh tahu nggak ini ya, yang ini kan tadi yang ditanyakan oleh Pak Joko, pertanyaan apa yang dilontarkan oleh klien ya. Pernah nggak, kalau tadi kan lebih ke produk pertanyaan, pernah nggak, atau mungkin saya rasa sering ya, klien itu menanyakan begini, sudah berapa lama di Harcourts, lalu sudah berapa unit menjual, pernah nggak? Kalau nanya berapa lama menjadi agent properti pernah, tapi kalau pertanyaan jual berapa unit nggak pernah sih Oke, Pak. Jadi kalau berapa lama di Harcourts, biasanya pada saat, mungkin sekarang kan sudah lumayan cukup lama ya Mbak Prita. Misalnya pas awal-awal dulu baru join dengan Harcourts gitu, apa yang dijawab, jawaban apa yang Mbak Prita sampaikan? Oke, jadi kalau saya pernah ditanya udah berapa lama jadi agent properti atau di Harcourts, biasanya saya akan jawab, ya saya akan jawab sejujurnya, saya sudah setahun Pak, atau saya sudah 2 tahun, tapi saya sudah banyak klien yang saya handle Pak gitu. Nah cuman Pak, kita juga ada tim yang memang masih polos banget gitu ya, masih polos banget istilahnya. Dia pernah ditanyain, kamu udah berapa lama? Oh saya baru sebulan gitu, itu ada juga. Iya, iya, iya. Tapi itu maksudnya menurut saya itu bukan kekurangan ya sebenarnya. Justru kalau kita tuh polos dan kita tuh niat menjual, pada akhirnya klien itu tuh oh ya udah nggak apa-apa lah, malahan dia jujur nih, Ya, orangnya nggak tukang bohong nih, berarti dia nggak bakal macam-macam nih gitu. Jadi kita bisa build kepercayaan mereka dengan kita mengatakan yang sesungguhnya, bahwa kita masih baru Pak, tapi mohon bantuannya ya gitu. Jadi oke. kalau memang kita tuh baik, kita tuh jujur, dan juga memang kita tuh tapi kita tuh serius, pasti orang akan merasakan vibes-nya juga seperti itu. Oke, thank you Mbak Prita. Nah, selanjutnya dari Mbak Hara, bagaimana Mbak dengan pertanyaan dari Pak Joko yang sama, silahkan. Yang biasa ditanyakan itu sistem finance. Jadi untuk bertransaksi itu gimana nanti? Apakah nanti kalau dengan bank ini atau bagaimana? Kalau cash bagaimana? Dengan bank itu nanti apa? Bagaimana gitu? Terus kalau untuk produk itu yang sering ditanyakan itu parkiran, Pak. Karena kan kalau di Bali itu kan tempatnya jalannya kan sempit-sempit. Jadi untuk villa itu biasanya kalau villa-villa yang kecil gitu biasa parkirannya itu cuma satu dan itu yang kayak sempit gitu kan. Jadi dia nanya gimana parkirannya. Kalau seumpama itu kayak komplek yang hanya beberapa unit, contoh 5 unit gitu, gimana sharing parkirnya, lalu apa maksimal berapa mobil atau apa, kayak gitu sih Pak. Oke. Terus kalau yang sering ditanyakan ini kalau untuk rental, biasa itu nanyain tentang sekolah, dekat nggak sama sekolah. Karena kan mereka kalau yang bule-bule itu, mereka datang kan untuk ini ya, untuk anaknya itu. Mereka kan biasa ada 1 tahun, 2 tahun gitu kan kalau rental. Banyaknya sih ini long term ya, untuk sewa. Gitu. Gitu aja sih Pak. Kalau Oke. kaku, klien-klien yang kaku itu biasanya gini, jadi karena saya juga orangnya suka makan kan, jadi biasa kalau seumpama viewing gitu,
entah kadang dari daerah Bukit, dari daerah Jimbaran atau mana atau daerah sini pun saya ajak makan Terus yang gitu. bayar siapa? Soalnya eh, dari saya ya, maksudnya Oh, kadang oke, oke. kita sendiri-sendiri karena saya kan biasanya bawa tim. Tapi kadang juga mungkin lihat tempatnya juga Pak ya. Kadang Iya. kan mereka juga, oh ya makan aja dulu kayak gitu karena kan udah habis 2 jam, 3 jam gitu. Apalagi panas kan biasa. Apalagi kalau dari daerah Bukit gitu Pak. Mereka pun juga perlu lunch ya kan. Jadi Iya. mereka juga ngajak gitu biasa. Terus kalau udah dari makan gitu kan ngobrolnya santai. Jadi mencair Nah, ya kalau udah suasananya ya. ya, kalau udah santai, jadi kita itu apa yang kita tanyakan itu kan Kalau bisa udah banyak kenyang nih. kali Mbak. Kalau udah kenyang, jadi lebih santai gitu ya. Oke, lanjut Mbak. Ya, jadi bisa sambil apa sih gali-gali lagi gitu. Mm-mm. Oh, lebih maunya kayak gini. Oh, ternyata buat anaknya. Oh, ternyata gini. Oh, ternyata mau deket sama saudaranya. Ada yang kayak gitu. Jadi waktu dari Oke. makan itu kita baru tahu. Oh, ternyata dia tuh deketin saudaranya biar maksudnya mereka itu berdekatan. Seumpama area Jimbaran deket dengan kedonanan kayak gitu. Kenapa nyarinya sana aja kayak gitu. Oke, berarti kita nggak perlu harus kasih villa unggulan seumpama villa yang di Canggu kayak gitu. Jadi kita nggak perlu juga kayak gitu. Karena kan sebelumnya dia kayak ngomong Jimbaran boleh, Canggu boleh, Nusa Dua boleh kayak gitu. Tapi ternyata dia lebih ingin deket ke saudara kayak gitu itu juga pernah ada Pak. Maksudnya kita baru tahunya pada saat waktu makan gitu. Atau untuk villa itu untuk anaknya atau nanti untuk income passive income anaknya itu juga ada gitu. Terus nanti kalau kita udah tahu, nah kita bisa kan masuk untuk bicara tentang keunggulan dari villanya gitu. Jadi ada tambahan nih ngobrolnya lebih lama. Jadi bisa, oh ya Oke. Pak yang villa itu gini okupansinya tinggi, apa gini gitu. Jadi lebih banyak aja gitu yang bisa dibicarakan. Oke, oke Mbak Hara, terima kasih banyak. Jadi ya itu Pak Joko yang dilakukan Mbak Hara dengan Mbak Prita, tentunya dengan strateginya masing-masing ya. Intinya pendekatan dengan klien itu sangat penting, kenali mereka dengan baik. Ya ujung-ujungnya kalau udah ada chemistry, ya sudah gitu kan berlanjut lebih lancar ke depannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Riki ya, ini untuk Mbak Hara, Mbak bisa lihat juga mungkin ya Mbak Hara, pembelinya itu kalau di Bali nih ya, umumnya dari daerah mana ini pembelinya? Apa dari Bali sendiri, dari Jakarta, Surabaya, atau daerah lainnya? Paling banyak dari Jakarta dan Surabaya Pak. Nah loh, Dan bule. kecolongan tuh Dan bule. yang orang Jakarta. Iya, klien saya banyaknya orang Jakarta, Surabaya. Oke, Jakarta lebih oke. banyak Mhm. Nah, mereka cari. jadi yang di Jakarta, yang di Surabaya nih, ya jangan jangan kalah start juga kalau bisa ya deketin Harcourts Purba ya siapa tahu ada produk-produk unggulannya ya coba di-blast juga gitu ke klien-kliennya siapa tahu Iya, gitu ternyata mereka yang selama ini selalu menghubungi Harcourts Purba itu ya gitu ya. iya, oke, iya. Oke, oke, Kan oke. yang biasa cari holiday home. Nah, Mbak Hara kalau misalnya yang dari Jakarta nih atau dari kota-kota kita yang lainnya, ternyata ada calon pembeli atau calon penyewa gitu untuk kobrok kan oke, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya kan jauh di daerah lain, bisa bantu ya saat viewing dan sebagainya gitu ya. Oh iya, iya Pak, boleh Oke, banget itu. sip, sip Kita kalau open banget begitu. untuk ngobrol. Iya. Oke, baik ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ivan ya ini ya. Pak Ivan izin bertanya, apakah Ibu Prita dan Ibu Hastin pernah menjual properti yang offline lagi, off plan gitu ya? Bila pernah, bagaimana cara menjual ke klien yang properti yang off plan tersebut gitu loh? Dari Mbak Prita dulu, pasti banyak nih, karena sekarang sudah nanganin yang primary juga kan? Ya, eh, kalau untuk hardcore property itu sebenarnya sih kita banyak sih Pak, kita kerjasama sama developer. Maksudnya developer itu seperti Sinar Masland, itu kan pasti dia ada yang tanahnya pasti berbentuk kafling. Atau banyak juga kayak townhouse di Kemang dan apa itu yang misalkan memang mereka belum bangun tapi udah ada plan-nya gitu. Nah,
Kalau misalkan developernya sudah punya nama besar, itu tidak terlalu susah untuk menjualnya. Kenapa? Karena memang eh, produknya tuh pasti menarik dan juga dia untuk investasi cepat naik gitu. Kalau misalkan memang dia itu developernya terkenal dan dia juga jualannya juga nggak takut karena kan tanggung jawab ya. Gitu. Tapi kalau misalkan memang dia tuh misalkan memang developer yang kecil-kecil yang belum terkenal itu memang agak susah untuk menjualnya. Apalagi misalkan memang belum ada unit contohnya. Berarti kan kita menjual tanah saja dengan plan gitu. Nah, itu agak susah sih. Itu memang agak susah. Biasanya kita product knowledge dan kita langsung perkenalkan juga, kita ajak juga dia ke kantor marketing gallery-nya seperti itu. Jadi biarkan juga mereka kenal sama developernya juga. Oke, Biar lebih trust atau lebih percaya. sip. Gitu sih, Kak. Kenapa? Baik. Oke, oke, Mbak Prita setuju, setuju banget karena memang bagaimanapun kalau yang off plan begini ya nggak ada lagi yang bisa kita jual ya developernya ya, pengembangnya seperti apa, lalu yang sudah terjadi dibangunnya itu bagaimana gitu kan, itu kan yang bisa jadikan bukti buat klien-klien kita. Tapi kalau kata Mbak Prita tadi kalau nggak ada ya susah, kita mau buktinya dengan apa, dan kalaupun terjadi sesuatu ternyata yang nggak diinginkan ya sudah dapat dipastikan kita yang jadi kena batunya gitu, seperti itu. Kalau dari Mbak Hara nih, tadi strategi dari Mbak Prita seperti itu. Kalau dari Mbak Hara, kalau yang masih jual konsep begitu biasanya approach ke kliennya bagaimana nih Mbak Hara menjualnya? Kalau offline gitu, jadi yang paling membantu jelas developer ya Pak ya. Terus yang kedua itu yang untuk membantu tuh ini rumah contoh atau villa contoh gitu. Ya mau kita ajak ataupun kalau nggak ada unitnya ya kita harus ajak ke areanya itu. Jadi apa yang ditonjolkan aja. Pokoknya kita itu harus jual untuk menonjolkan villa itu kan. Jadi ini dekat dengan ini bagus, seumpama air udah PDAM atau dekat dengan ini, dekat rumah sakit, dekat sekolah, kayak gitu Pak. Jadi kita ajak ke areanya. Kalau kliennya mau, kalau enggak ya kita jual sesuai dengan spek yang ada. Gitu. Oke, Yang pasti baik. nggak bohong-bohong. Jadi Ya, kita bilang ke klien juga sesuai dengan spek yang kita terima. Gitu. oke, baik Developer Mbak harus Hara, Mbak tegas. Prita. Oke, nah Ya. jadi Pak Ivan itu sudah sangat sangat, saya pun sangat setuju sekali. Jadi ya pandai-pandailah kita mensortir produk primary karena banyak banget sekarang ini primary project ya di luar sana. Tapi kita sebagai agen properti tentunya di sini kan itulah peran prinsipal. Ya, peran kantor pasti mereka yang mensortir kira-kira produk mana yang memang layak untuk kita tawarkan ke klien-klien kita. Jadi Pak Ivan tadi sudah dengar jawaban dari Mbak Prita dan Mbak Astin bagaimana cara menjual yang off plan seperti ini. Oke, baik. Waduh, nggak berasa ya waktu ya. Soalnya saya kan janji ke Mbak Prita sama Mbak Hara kan sampai dengan jam 3 sore aja. Boleh dikasih bonus lagi nggak waktunya, mungkin 5 menit gitu, 10 menit, atau ada janji lain? Ada ya? Nggak Oh, apa-apa, udah lihat jam tuh. masih Mbak Hara bisa, tuh iya udah. masih Kenapa Mbak? masih bisa. Udah ditunggu Oke, ya? 5 menit ya? ada janji lain, cuman bisa 5-10 menit masih bisa. Ya oke ya, mungkin Mm, 5 menit lagi. Mungkin Mbak ya. Mbak Hara juga bisa sudah lihat ya di kolom chat Pak Nandar ada komentar buat Mbak Hara bisa dilihat. Nah ini saya ada bukan satu ya satu pertanyaan yang terakhir dari saya pribadi. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan boleh saya kasih kesempatan untuk satu pertanyaan lagi, silakan di kolom chat. Nah ini pertanyaan untuk Mbak Hara dengan Mbak Prita ya. Selama ini kan Mbak Hara dan Mbak Prita sudah tahu yang namanya The Harcourts Way ya, di GSTHW juga dijelaskan semuanya yang dilakukan juga kan, yang saat ini ada The Harcourts Way gitu. Manfaatnya besar banget nggak untuk keberhasilan yang sampai dengan saat ini Mbak Hara dengan Mbak Prita ini dengan The Harcourts Way ini? Boleh Mbak Prita dulu? Ya. Untuk yang Harvard's Way itu menurut saya sih sangat bermanfaat sekali sih Pak. Kenapa? Karena memang sebelumnya itu kan juga saya sudah bergabung dengan property consultant, tapi memang tidak ada yang pembekalannya seperti ini gitu. Jadi kita lebih kepada
praktek dan juga ya udah kita jalanin aja nih trial and error gitu kan. Nah, itu begitu belajar ke STHW terus ada Harcourt Way baru kayak oh jadi gini gitu. Jadi oh ini yang bener gitu ya. Jadi ternyata banyak sekali ilmu-ilmu yang memang baru saya pelajari di Harcourt Way dan itu oh tahu gitu dari dulu ya gitu. Maksudnya memang seperti yang benar tuh kayak gini gitu, kayak misalkan hal contohnya kayak gimana caranya ngitung BPHTB gitu kan, atau misalkan dapat nilai pajak gitu, itu kan benar-benar kan jelas sekali gitu ya di GSTHW gitu. Dan di situ juga ada yang jadi kita juga jadi nggak perlu nanya-nanya lagi gitu kan, kayak misalkan komisi yang harus kita dapat berapa, dikurangin pajak berapa gitu kan, itu kan kita bisa ngitung sendiri gitu. Terus juga dari awal caranya kita dapetin listing, prospecting, terus database juga. Nah ini juga penting menurut saya juga how kita managing listing kita. Jadi sering banget kita punya listing tapi kita nggak tahu nih listing kita tuh yang mana aja, atau misalkan biasanya kan misalkan tersewa gitu ya, kalau tersewa kan pasti kita sampai kapan Pak, itu kan juga kita harus nanya, misalkan setahun atau 2 tahun. Nah ketika kita dibekali oleh Harcourt Way untuk database, managing database, kita jadi tahu mungkin setahun lagi ini dia udah available ya, seperti itu. Jadi penting sekali untuk mengetahui posisi database listing kita. Itu yang salah satu menurut saya juga sangat penting. Ketika kita belajar Harcourt Way, kita jadi makin tahu strategi-strategi untuk memaksimalkan apa yang kita punya, seperti itu Pak. Oke, makasih banyak Mbak Prita. Kalau dari Mbak Hara sendiri, manfaat The Harcourt Way ini bagaimana nih? Setuju banget sama Mbak Prita ya, udah jelas itu. Terus ini lebih tahu prosesnya Pak ya, transaksi gitu. Terus lebih tahu tentang perpajakan itu tadi ya. Terus kayak tujuannya lebih jelas aja gitu, karena udah ada step-step gitu kan. Terus lebih satu lagi, lebih motivasi ini Pak, untuk award. Oke. Ya. Karena gitu lebih motivasi aja sih untuk mencapai itu. Soalnya contoh nih kayak kemarin saya dengan posisi yang sekarang saya dapat ini, terus saya screenshot gitu, saya kirim ke orang tua saya. Karena orang tua saya nggak ada basic broker atau seperti ini ya, maksudnya di bidang ini. Jadi pada saat apa itu gitu, kayak yang bisa dapat katanya. Kayak gitu banget sih waktu namanya Mbak Hara tuh, saya juga pas lagi dapet yang Racing Star 3 itu tuh jadi banyak banget nelfon dari teman SD sampai teman SMP, semuanya nitip listingan. Iya. Iya, terus baru tahu ada yang kamu ini brokeran, katanya bilang kayak gitu. Oh iya, udah lama sih aku bilang kayak gitu. Jadi ada teman-teman itu, oh ya dong, boleh dong titip gini-gini. Ya bener, emang banyak yang titip juga gitu. Wow, keren gitu. Jadi kayak yang bisa dipandang keren juga. Benar-benar profiling yang jitu ya. Dengan kita meraih sesuatu, kita blast ke mereka, kita sebarkan, udah nggak usah ngomong aja, udah pasti udah pada respon semuanya. Kan jadinya kalau udah ada kayak gini, kayak tahun depan harus lagi, jangan sampai turun gitu. Harus dong. Kan harus sekarang kan Rising Star, betul. Sekarang kan Rising Star pendatang baru nih. Nanti ini udah beda lagi, betul. Sip, pokoknya ditunggu. Mudah-mudahan nanti kalau di award yang akan datang kita sudah offline dan bisa naik panggung sama-sama nantinya. Iya, itu udah goals saya sih. Jadi harus top sales. Luar biasa. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Pak Baskoro ya, kita jawab dulu aja. Sekali lagi mau tanya, apa pernah pada awal merasa bosan dan ingin menyerah jadi SC? Oh, ini bagus banget pertanyaannya. Ini banyak yang dialami oleh SC. Enggak. Ada trik mengatasinya enggak? Bagaimana pada saat kita putus asa? Wah, ada kata-kata belakangnya. Terima kasih Mbak Prita dan Mbak Hara yang cantik. Wis, cantik gitu. Oke, silakan. Mbak Prita dulu mungkin. Silakan Mbak. Oke.
Kalau misalkan bosen sih saya sampai saat ini belum bosen sih untungnya ya gitu kalau bosen. Tapi kalau menyerah jadi SC itu sempat misalkan lagi stres sih. Stresnya tuh mungkin lebih yang kepada kayak misalkan kita oh ini juga apa waktu itu saya ada pengalaman jadi saya sudah dapat klien yang legit udah kasih misalkan kayak semacam LOI buat 10 tahun tapi rupanya justru si propertinya misalkan sudah tersewa atau bukan sudah tersewa misalkan ternyata propertinya ini tidak valid. Kenapa? Karena misalkan yang pegang tuh adalah kebetulan sih waktu itu saya kobrok sih, cuman yang pegang si properti itu misalkan adalah masih kayak keluarga jauhnya gitu. Nah kalau keluarga jauhnya itu kan jadi kita pasti kan banyak berpikir kayak aduh nanti kalau misalkan udah ditransfer nilainya besar terus tiba-tiba nggak legit nggak valid nanti saya tanggung jawabnya gimana gitu. Jadi mungkin ada kayak stressful kalau misalkan kayak saya yang dicecer atau saya harus tanggung jawab terhadap sejumlah uang itu kan itu juga membuat takut ya gitu. Jadi banyak sih maksudnya di Jakarta Selatan itu kan memang kadang-kadang suka banyak mafia tanah ya. Jadi kita harus sangat ekstra hati-hati terhadap dokumen atau siapa apakah memang itu benar nggak sih itu tuh adalah pemiliknya gitu ya. Nah kadang-kadang stres yang seperti itu yang kadang-kadang suka bikin aduh kalau kayak gini aduh pusing gitu kan stres ya. Nah ketika managing stresnya gimana gitu. Nah managing stresnya saya selalu curhat sih sama prinsipal saya gitu. Jadi misalkan kayak udah mulai aduh Bu gimana ya Bu saya takut nih ini bener nggak sih ini keluarga atau misalkan memang dia bisa direct ke owner jangan sampai kita terlibat kasus yang nggak mau kita inginkan gitu kan. Jadi ketika saya curhat kepada prinsipal saya pasti nanti prinsipal saya akan memberikan motivasi kayak udah kamu tenang dulu nah nanti kita bedah tuh gitu kan kayak gimana sih perjalanannya terus kita harus melakukan apa gitu. Jadi ya kita lihat fakta-faktanya dulu terus kita susun menjadi suatu solusi sehingga nah akhirnya itu menjadi bekal buat saya bahwa oke, kalau gitu saya harus begini gitu. Jadi pasti ada saat-saat kita mau menyerah itu pasti ada karena misalkan masalah yang berat atau misalkan kita stressful atau dan lain sebagainya. Cuman penting banget untuk berkomunikasi dan jangan panik juga. Kita diskusi dengan prinsipal kita atau misalkan dengan orang yang lebih mengetahui kayak misalkan notaris atau lawyer itu kan kita bisa juga ya kita diskusi dengan mereka kalau memang kita punya teman juga. Nah setelah itu kita sudah menjadi lebih tenang, nah kita bisa mengambil solusi yang terbaik untuk kasus itu misalkan seperti itu sih Pak. Oke. Tapi ya saya juga lagi-lagi saya masih baru jadi mungkin perjalanan yang senior atau Tumpa Dodi atau Panara mungkin lebih banyak lagi seperti itu. Cuman kalau ditanya saat ada mau menyerah pasti ada di saat kita lagi pusing atau lagi ada suatu masalah seperti itu sih Pak. Oke Mbak Prita. Kalau saya sih kalau stres gitu ya udah makan yang banyak. Ini beda lagi ya. Kalau itu sesuai body itu. Itu menghancurkan diet dong Pak. Iya. Kalau cewek nggak bisa begitu ya. Kalau cowok ya udah makan banyak. Oke, Mbak Hara selanjutnya gimana nih Mbak Hara kalau dari Mbak Hara? Bosan. Nggak pernah bosan sih kalau saya. Iyalah, Kebetulan. kalau bosan berarti kita udah bosan sama duit. Enggak, karena gini, karena saya suka jalan-jalan. Terus jadi saya itu anggapnya kalau kerja terus viewing kemana gitu, ya udah sekalian jalan-jalan. Nanti dari jalan-jalan itu juga bisa tahu, oh ya ada yang bisa ditiru ini buat rumah ini enggak. Terus ada yang bisa ditiru, oh ininya, ini apanya kayak bahannya, terus harusnya atau apanya bahan ini, atau dindingnya atau apanya kayak gitu. Saya di ini aja sih susah. Kalau habis viewing mungkin tanah terus tanah villa sih kan panas gitu ya. Nah, saya pernah beberapa kali tuh jadi karena habis panas masuk mobil dan itu berapa properti ya mau land atau villa jadi saya nggak lama karena habis kena ini cuman kayak gitu aja sih. Tapi kalau bosan nggak, soalnya kalau udah bosan kan jadi nggak enak, jadi saya nggak mau bosan. Tinggal nanti hari Sabtu, hari Minggu ke pantai,
ke pantai daerah Jimbaran aja udah enak. Kalau nggak gitu hari Sabtu camping, udah kayak gitu aja. Jadi nggak bosen sih, nggak pernah Ya, bosen. Sejauh ini ya, nggak pernah ngerasa bosen. Sejauh oke, hampir 1 tahun ini ya. oke. Yang penting kalau saya tangkap dari yang Bahara, seimbangkan aja antara pekerjaan dengan kebutuhan kita ya. Jadi yang pribadi itu Harus kayak dirasa, jangan bosen gitu. betul, Harus betul. dari dalam gitu loh bilang nggak, jangan bosen, Jangan jangan sampai bosan. bosen. Karena nanti kalau udah bosen, nggak enak semua gitu. Mau ngapain nggak enak, mau Ya, nge-follow up nggak enak gitu. Jadi oke. jangan sampai bosen. Dan harus ada me time-nya juga ya. Itu ya. Untuk Oh ya, menyeimbangkan kebetulan stresnya kalau itu ya. saya mungkin ke pantai atau camping gitu. Iya, di sana dekat, di mana-mana ada pantai. Ya kan, Itu kalau kita ya. kan mesti nyari dulu kemana gitu kan, kalau di daerah yang lain itu. Iya sih, iya ya. Ini Oke, keuntungannya saya. betul. Oke, kalau begitu nggak terasa pengennya sih terus sampai jam 6 sore, tapi kan waktu juga yang memang mengharuskan Udah Mbak deh. Prita dengan Mbak Hara juga ada kegiatan lain. Tapi jangan lupa kita harus foto dulu, jangan sampai nggak ada Oke. dokumentasi, sayang banget. Minta tolong teman-teman di Zoom-nya, di on-kan kameranya, boleh minta tolong Alen untuk foto? Siap? Oke ya, Len? Alen siap nggak? Len? Oke. Kalau begitu kita ini ya, kita biasa tangannya, oke, jempolnya. Oke, thank you Alen. Oke, nggak terasa ya, nggak terasa sudah jam 3 lebih ya. Terima kasih banyak buat Mbak Prita, buat Mbak Hara atas waktunya. Semoga sukses selalu, sehat selalu. Ditunggu di panggung award selanjutnya yang pasti yang lebih gemilang lagi prestasinya. Bagi teman-teman jangan lupa pasti kita akan hadirkan top sales consultant kita ini Rising Star. Tunggu ya, nanti kita akan tampilkan mungkin nanti untuk yang top unit, top revenue, kita lihat sama-sama nanti. Pak Nandar, sebelum kita tutup acara, Pak, silahkan Pak, ada yang disampaikan ke kita semua, Pak. Halo Pak Nandar. Halo Pak Nandar. Belum di unmute Pak. Terima kasih atas waktunya. Sangat bermanfaat untuk sharing, kita belajar dari Full Rising Star ini. Jadi sangat penting ya, never stop learning ya. Setiap hari kita harus belajar sedikit-sedikit. 1 tahun itu kita akan mendapatkan pengetahuan yang cukup banyak ya. Kembali lagi, jangan lupa yang tadi saya jelaskan itu apa nih? Maaf sebentar ya. Oke ya, jangan lupa mengenai triangle ini. Jadi hari ini sebetulnya apa yang dibahas itu adalah 3 triangle ini ya. Kalau kita bisa melihat untuk orang-orang yang sukses itu kita bisa dilihat memiliki apa? Mindset yang positif ya. Oke, tidak ada yang negatif, yang memberi alasan segudang ya, enggak ya. Barusan kita mendengar kesaksian itu mindset yang positif. Satu lagi skill ya, kita melihat itu setiap orang memiliki skill ya untuk memberi pelayanan yang the best, cara bicara yang baik, macam-macam itu ya. Satu lagi yang sangat penting adalah teman-teman kita selalu bekerja dengan struktur ya. Struktur itu adalah peta kerja yang sudah diberikan di GSTHW itu. Nah, jadi 3 ini harus dilaksanakan, harus dimiliki 3 pilar ini ya. Mindset ya, karena itu adalah menentukan kita punya pilihan ya. Terus satu lagi adalah skill, selalu kita mesti belajar
satu lagi adalah struktur yang sudah diberikan di GSTHW. Ya, itu aja untuk saya. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman sales consultant, prinsipal, mungkin administrator juga yang join hari ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya Mbak Hara, Mbak Prita, sekali lagi terima kasih banyak ya. Teman-teman tetap nanti seminggu sekali kita akan adakan online sharing. Jadi mohon untuk join, ajak teman-teman kantor lainnya untuk join juga karena nggak ada salahnya dan kita bisa belajar banyak dari pertemuan-pertemuan ini. Terima kasih. Sehat selalu, salam sukses untuk kita semua. Selamat sore. Bye.